Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Nur Faiza dengan NIM E772190042. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah dengan poin-poin pembahasan sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian tarekat Naqsabandiyah, yang kedua sejarah dan perkembangan tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah, yang ketiga biografi pendiri dan silsilah tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah, dan yang keempat ajaran tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian tarekat Naqsabandiyah. Secara bahasa, kata tarekat berasal dari bahasa Arab Thariqah, yang berarti jalan, cara, metode, mazhab, aliran, keadaan, dan garis pada sesuatu. Dalam bahasa Indonesia telah dibakukan menjadi kata tarekat. Jadi tarekat di sini maksudnya adalah suatu jalan atau cara yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Hasan Nasution, bagaimana dikutip pepatah, perpatih tarekat adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi agar ia berada sedekat mungkin dengan Allah. Sedangkan Naqsabandi artinya ukiran atau gambaran yang terlukis pada suatu benda, melekat, tidak terpisahkan lagi, seperti tertara pada sebuah bendera atau spanduk besar. Dinamakan Naqsabandiyah karena Syekh Bahuddin, pendiri tarekat ini, senantiasa berzikir mengingat Allah berkepanjangan sehingga lafaz Allah terukir atau melekat ketat dalam kalbunya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tarekat Naqsabandiyah adalah suatu jalan yang ditempuh oleh seorang calon sufi agar berada sedekat mungkin dengan Allah yang terukir nama Allah dan melekat ketat dalam kalbunya hingga tidak akan pernah terpisahkan. Memasuki poin yang kedua, yaitu sejarah dan perkembangan tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Periode Naqsabandi yang pernah ada itu terdiri dari 3 periode. 1. Periode yang mencakup apa yang disebut dengan Hamid Algar sebagai prasejarah berdirinya tarekat Naqsabandi. 2. Pada periode ini merupakan fase formasi tarekat Naqsabandiyah, adalah fase di mana dalam tarekat Naqsabandiyah memperoleh identitasnya sendiri. Pada periode ini terdapat beberapa guru atau kewajagan yang terdiri dari 7 syekh utama yang berkebangsaan Asia. 3. Periode yang mencakup sejarah perkembangan sejak Bahauddin Naqsabandi hingga generasi sesudahnya. Pada periode ini kurang lebihnya berkenaan dengan tarekat Naqsabandi. Pada masa ini perkembangan yang dapat dicatat adalah percabangan tarekat ini ke dalam beberapa jalur, diantaranya Mujadidiyah yang didirikan oleh Muhammad Syaifuddin Al-Faruqi Al-Mujadidi, dan Khalidiyah yang didirikan oleh Maulana Khalid Al-Baghdadi. Setelah ketiga cabang itu muncul, pada abad ini barulah muncul tarekat Naqsabandi Haqqani, seperti halnya dalam tarekat Mujadidiyah, Khalidiyah, dan Muzariyah. Tarekat Naqsabandi Haqqani juga dinamakan sebuah tarekat Naqsabandi karena merupakan suatu aliran tarekat dalam tasawuf yang didirikan oleh sufi terkenal Muhammad Bahauddin Naqsabandi. Sedangkan Haqqani sendiri diambil dari nama seseorang pengikut tarekat Naqsabandi yang bernama Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Oke, poin ketiga yaitu biografi pendiri dan silsilah tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Tarekat Naqsabandiyah Haqqani dinisbatkan kepada pendiri Yayasan Haqqaniyah, yaitu Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani yang berpusat di Ciprus. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nazim Adil bin Ahmad bin Hasan Al-Haqqani, lahir di Larnaca, Siprus 22 April 1922. Beliau merupakan keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, nasab Hasan Husain dari sisi ayah, kemudian keturunan Jalaluddin Rumi, nasab Abu Bakar As-Siddiq dari sisi ibu. Ia memperoleh ijazah fikih Hanafi dari Aziz bin Muhammad Ali Uyum Al-Su'ud Al-Hanafi. Ia juga belajar tarekat Naqsabandi dari Syekh Sulaiman Al-Zarumi. Melalui dirinya kemudian tarekat ini dinamai Naqsabandi Haqqani. Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani adalah mursyid ke-40 tarekat Naqsabandi Al-Haqqani. Nah, ini yang terakhir yaitu ajaran tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah. Jadi tema utama dari ajaran tarekat Naqsabandi Haqqani ini sebenarnya adalah cinta atau mahabbah
Dan amal yang paling urgensi adalah zikrullah atau mengingat Allah. Tetapi pada umumnya setiap tarekat menekankan pada beberapa konsep tertentu dalam deskripsi kaum sufi yang secara tidak langsung menjadikan gambaran tersebut sebagai ajaran dan amalan. Menurut Syekh Nazim, umat manusia zaman milenial ini sangat tertipu dengan merasa puas atas kemajuan teknologi dan segala kemudahan yang ada. Padahal pada satu sisi, yakni sisi spiritual, manusia dapat lebih jauh bermanfaat bagi umat manusia itu sendiri. Jadi tarekat Naqsabandiyah Haqqani ini mengajarkan beberapa hal di antara cinta dan berbela rasa terhadap orang yang membutuhkan, keterlibatan mereka dalam kehidupan bersama masyarakat, atau menolong orang yang membutuhkan bantuan, bukan semata-mata untuk mendapatkan pahala ataupun sebuah keterlibatan yang dilakukan sebagai sebuah keterpaksaan, melainkan sebaliknya, keterlibatan itu menjadi saran alat ihan rohani mereka untuk mengasah hati dan diri agar semakin dimurnikan untuk mencintai Allah. Artinya ketika mereka sedang terlibat aktif menolong yang membutuhkan dan bergaul dengan sesama, sesungguhnya pada saat yang sama mereka sedang berproses untuk mencintai Allah dan cinta kepada Allah. Oke, sekian penjelasan sedikit tentang tarekat Naqsabandiyah Haqqani oleh saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.